Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 49. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafirin atau wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, hadis nomor 49. Apa artinya hadis ini? Bahwa ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Karena apa? Karena orang mukmin ini terpenjara, ini bahasa majas, bukan berarti fisik kita dipenjara, tetapi pikiran kita dipenjara. Kita berpikir harus berdasarkan atau dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Harus berpandu kepada ajaran Islam. Jadi berpikir pun ada batasannya. Tidak boleh bebas. Ada aturan-aturan, ada rel-relnya. Bersikap, berucap, semua perilaku diatur oleh Islam, diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenjara keinginan kita, terpenjara nafsu kita, terpenjara kesenangan-kesenangan kita. Itu yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa jannatul kafir. Dunia ini menjadi surga bagi orang-orang kafir. Apa arti kafir? Dia tertutup hatinya, menolak terhadap kebenaran, menolak terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang kafir, dia punya kebebasan. Dia ingin melakukan apa saja. Dia boleh berpikir apa saja tanpa ada batasan-batasan. Dia bebas, dia bisa menuruti nafsunya. Dia bisa menuruti apa yang menjadi keinginan-keinginannya tanpa ada rel, tanpa ada batasan-batasan yang mengatur kehidupannya. Di dalam sebuah hadis itu menunjukkan bahwa bagi orang-orang beriman memegang teguh kebenaran, memegang teguh prinsip keimanan, memegang teguh akidah adalah sesuatu yang tidak mudah. Dunia ini bukan tempat tamasya bagi orang-orang mukmin. Dunia ini bukan tempatnya bagi orang mukmin, bukan tempatnya untuk bersukaria, untuk berpesta pora. Tapi dunia ini adalah majru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kelak di akhirat. Maka memegang agama, berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama, seperti menggenggam bara api. Terasa panas, tapi apabila kita lepaskan itu, maka justru akan membakar diri kita sendiri. Itulah yang perlu untuk kita ingat, bahwa dunia ini bukan tempat pesta pora. Dunia ini bukan tempatnya bertamasya atau bersukaria bagi orang-orang mukmin. Inilah bedanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang yang mengatakan raditu billahi robba, aku beriman kepada Allah sebagai Tuhanku, artinya dia harus tunduk terhadap aturan-aturan Allah, terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil islami dina, dan dia mengatakan bahwa aku bahagia, aku ridho, aku terima Islam sebagai agamaku. Apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya, tentu dia akan merujuk kepada aturan-aturan agamanya, yaitu Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku ridho ya Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan, sebagai nabiku dan sebagai utusanmu. Artinya apa? Bahwa apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang telah disyariatkan Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah,
yang dipesankan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran yang kita sebagai umatnya berkewajiban untuk meyakininya, meyakini kebenarannya, tidak boleh sedikit pun ragu. Apabila kita ragu terhadap syariat-syariat Islam, ragu terhadap hukum-hukum Allah, ragu terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka batallah keimanan kita. Maka ayo, mengajak pada diriku sendiri, kepada diri saya pribadi, dan juga kepada siapapun yang masih terbuka hatinya, yang tidak tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan, yaitu baturul haq, menolak tentang kebenaran. Karena hati jika sudah tertutup oleh kesombongan, dia akan menolak kebenaran. Jadi tidak akan pernah menolak, tidak akan pernah menerima tentang nasihat-nasihat yang baik. Pertanda bahwa hati kita sakit, pertanda bahwa jiwa kita ini sakit adalah di saat kita sudah tidak suka lagi, tidak tertarik lagi dengan sesuatu yang baik, tidak punya keinginan sedikit pun untuk melakukan amal soleh, tidak ada ketertarikan kepada kebaikan. Itu pertanda bahwa jiwa kita sakit, iman kita sakit. Mari kita sama-sama perbaiki iman kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.